Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas manhwa yang masih hangat, yang berjudul The Academy Genius Swordsman part yang kedua. Sekedar informasi tambahan, manhwa ini baru keluar sebanyak 27 chapter saat video ini dibuat. Jadi kita gaskan saja ya mas bro. Scene awal memperlihatkan Ronan yang sudah sampai di depan rumahnya. Dia kini berdiri di depan pintu sembari membawa bunga yang berwarna merah, kesukaan kakaknya. Tapi dia merasa tidak percaya diri untuk mengetuk pintu, sehingga dia berbalik untuk pergi. Namun tiba-tiba kakaknya membuka pintu dan langsung menyapanya. Terlihatlah sosok sang kakak dengan wajah cantik dan berambut silver bernama Iril. Dan Ronan pun diajak masuk ke dalam rumah untuk menikmati sarapan dan berbincang ringan sebentar dengan sang kakak. Namun tiba-tiba Ronan mengingat apa yang akan terjadi di masa depan, dan dia termenung. Sang kakak mengira bahwa sang MC sedang demam, sehingga dia memeriksa keadaan Ronan. Tapi seketika Ronan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin masuk ke akademi. Sang kakak pun kegirangan mendengarkan hal tersebut. Sembari kegirangan, sang kakak pun pergi mencari sesuatu dan mengacak-acak barang yang sudah lama dia simpan. Seketika dia membawa sebuah guci, dan guci tersebut ternyata berisi banyak sekali koin emas yang sudah lama dia simpan untuk menjadi bekal Ronan saat dia ingin pergi ke akademi. Ronan dengan wajah yang sedikit kaget hanya dapat berkata, "Luar biasa, kapan kau mendapatkan semua ini?" Namun Ronan yang merasa tidak enakan tidak ingin menggunakan uang tersebut, yang membuat kakaknya menjadi kaget. Sang kakak pun berkata, "Apa maksudmu?" Kemudian dia melanjutkan, "Aku tidak tahu akademi apa yang akan kau tuju." Ronan pun menjawab, "Sekolah Imperial Akademi Pileon." Akademi Pileon adalah institusi pendidikan terkemuka yang terbaik di Kekaisaran dengan para profesor yang paling menonjol di benua. Dan dengan dana yang besar dari keluarga kekaisaran. Ini adalah tempat yang memberikan edukasi terbaik, sangat bergengsi sampai disebut sebagai pabrik para pahlawan. Status tempat ini sangatlah tinggi. Komandan Adesan pun adalah lulusan dari akademi tersebut. Ada juga Swordmaster Sullivan dan juga kriminal terburuk sang Winter Witch dan lainnya. Scene pun berpindah ke malam hari. Kita diperlihatkan sang MC kita menggendong sebuah tas yang besar dan menemui seseorang. Ya, orang tersebut adalah Asele. Asele yang sedikit gugup berkata, "Kau bilang kau tak akan meninggalkanku sendirian jika aku tak datang." Namun Ronan hanya berkata, "Malam ini kita akan sangat sibuk dan ada sesuatu yang akan kucoba padamu." Asele yang tak tahu apa maksud dari Ronan hanya dapat berkata, "Apa yang kau katakan?" Namun Ronan hanya berkata, "Kau hanya perlu menggunakan sihir telekinesismu dan mengangkatku ke atas udara." Asele yang sedikit takut hanya bisa mengiyakan perkataan dari sang MC kita. Dia pun kini mencoba mengeluarkan sihir telekinesisnya bernama Invisible Hand. Seketika tubuh sang MC melayang di udara. Dia pun merasa nostalgia pada saat peperangan dulu, di mana seorang penyihir mengangkatnya ke udara sehingga pedangnya dapat menjangkau sang raksasa Ahayute. Ronan berpikir bahwa telekinesis adalah kemampuan yang langka, dan Asele adalah orang yang sangat dia butuhkan untuk melawan Ahayute. Asele yang sudah ngos-ngosan mengatakan, "Apa kau bisa turun sekarang?" Tetapi sang MC hanya menjawab, "Aku bisa turun dengan sendirinya." Asele yang kebingungan dengan pernyataan itu hanya mengatakan, "Apa maksudmu?" Sang MC tanpa menjawab tiba-tiba mengibaskan pedangnya dan memotong mana dari Asele. Asele pun terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh sang MC. Di sini kita tahu bahwa ternyata kemampuan pedang sang MC sangatlah hebat. Dia bahkan bisa memotong aliran mana dari seorang penyihir. Lanjut, mereka berdua pun berjalan di tengah hutan di malam hari. Mereka pun mengobrol ringan sambil berjalan. Tetapi Asele nampak terlihat tidak percaya diri. Namun di sini sang MC mencoba membangun rasa percaya diri dari sang penyihir ini. Mereka pun tiba di suatu tempat. Dan sembari bersembunyi di semak-semak, mereka melihat ada sebuah goblin yang berwarna kuning. Ya, goblin ini disebut dengan goblin lunar. Wajah yang pucat dari Asele ditunjukkan. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh sang MC dengan si goblin tersebut.
Di sini dijelaskan bahwa goblin lunar adalah goblin pada umumnya, tetapi orang-orang membedakan mereka dengan goblin biasa adalah dari warna kulit mereka yang kuning dan tubuh yang cacat. Tapi sifat yang benar-benar unik dari goblin lunar adalah mereka sangat tergila-gila dengan emas dan harta lainnya. Mereka suka menyergap pedagang untuk mencuri harta. Mereka mengumpulkan semua barang curian di satu area dan mengadakan pesta di malam bulan purnama seperti ini. Asele yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ronan, tampak wajahnya terlihat gugup dan hanya dapat berkata kalau begitu alasan kita di sini adalah. Sebelum perkataan Asele itu habis, Ronan langsung menimpali, ya, alasan kita di sini adalah untuk merampok mereka. Ronan pun menjelaskan rencana mereka tentang bagaimana cara mereka merampok sang goblin lunar tersebut. Ronan mengatakan bahwa kau akan menggunakan sihir telekinesismu untuk memindahkan semua emas itu masuk ke dalam tas yang aku bawa ini. Namun Asele yang terlihat tidak percaya diri hanya dapat berkata bicara itu memang mudah, tetapi praktiknya sangatlah sulit dan itu sangatlah berbahaya. Kita harus memikirkan ulang kembali apa yang akan kita lakukan ini. Namun Ronan menjelaskan kepada Asele bahwa emas tersebut akan digunakan untuk masuk ke Akademi Pileon. Jadi di sini sang MC mengajak Asele untuk bergabung bersamanya di Akademi Pileon. Tetapi mereka membutuhkan dua hal untuk dapat bergabung ke akademi tersebut. Yang pertama adalah uang. Mereka membutuhkan biaya yang besar untuk membayar biaya pendidikan yang sangat besar di Akademi Pileon tersebut. Dan hal yang kedua adalah pengalaman secara nyata. Uang adalah masalah, tapi yang lebih penting adalah pengalamanmu bertarung. Seperti yang kita ketahui bahwa Pileon itu penuh dengan bangsawan yang ternama yang sudah menerima pelatihan elit dari sejak mereka lahir. Dan untuk mengimbangi itu hanya ada satu cara, yaitu adalah mendapatkan pengalaman dengan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Dan mereka adalah lawan yang sempurna. Kita akan mendapatkan uang dan pengalaman. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Di sini Asele hanya dapat pasrah dan sembari menangis. Namun sang MC terus mengajaknya untuk melakukan rencana tersebut. Kini Asele sudah mulai memindahkan emas-emas tersebut ke dalam tas sang MC. Ternyata Asele dapat melakukannya dengan baik, sehingga tas yang mereka bawa kini sudah penuh dengan tumpukan emas yang telah dicuri dari goblin lunar. Dengan wajah yang ceria, sang MC kita memuji Asele. Kau benar-benar bisa melakukannya. Asele yang sedikit malu hanya dapat berkata, ya, itu berhasil. Sang MC pun berkata bahwa anak ini sangat berbakat. Aku menemukan berlian di antara bongkahan batu di desa ini. Saat mereka pergi, tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang mengejar sesuatu yang entah apa itu, sehingga membuat keributan. Dan goblin lunar pun kini terbangun dan menyadari bahwa harta yang mereka miliki telah dicuri oleh seseorang. Sang ketua pun langsung memerintahkan semua anggotanya untuk mencari siapa pelakunya. Kini sang goblin pun mengejar sang MC, karena si goblin tahu bahwa sang MC adalah orang yang mencuri harta mereka. Ronan yang tahu bahwa tidak ada cara lain untuk melarikan diri, kini bersiap untuk bertarung dan mulai menarik pedangnya dari sarungnya. Asele yang hanya ketakutan hanya bisa terduduk terdiam. Tapi seketika sang MC langsung menebaskan pedangnya dan langsung memotong kepala dari beberapa goblin di sana. Asele pun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi di depannya. Lanjut ke pertarungan sang MC. Kini sang MC sudah berdiri di antara tumpukan mayat dari goblin tersebut. Dia yang dengan kemampuan pedangnya yang sangat hebat membantai semua para goblin di sana dan mengatakan kepada Asele, ayo kita pulang. Hari ini kita sudah berburu dan mendapatkan tangkapan yang besar. Di perjalanan pulang, Ronan pun mengeluh bahwa tubuhnya saat ini sangatlah lemah, berbeda dengan dirinya di masa depan. Sembari mengobrol dengan Asele, namun tiba-tiba ada sebuah anak panah yang melesat menuju ke arah mereka. Ronan yang dengan pengalaman bertarung di masa depan langsung dengan sigap menangkap anak panah tersebut sebelum tertancap ke muka Asele. Ternyata mereka adalah dua orang pemburu berbaju merah. Dia tidak mengira bahwa ada orang lain di sana di tengah malam, sehingga dia melesatkan anak panahnya. Lalu mereka berdua meminta maaf kepada Ronan. Namun Ronan seketika memasang wajah yang sangat serius dan mengerikan dan berkata, hentikanlah akting kalian, aku tahu apa tujuan kalian yang sebenarnya. Tiba-tiba orang yang membawa panah tadi langsung menyerang Ronan dengan sebuah belati. Namun Ronan hanya santai menanggapi serangan tersebut.
dan langsung menangkap tangan orang tersebut sembari meninju wajahnya sehingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Teman dari pemburu tersebut tidak tinggal diam saja. Dia langsung menerjang ke arah Ronan, namun Asele tiba-tiba menggunakan sihir telekinesisnya dan menghentikan pergerakan dari si rambut kuning tersebut. Ronan yang melihat hal tersebut tersenyum dan langsung menendang si rambut kuning. Kemudian dia merebut belati yang dibawa si rambut kuning tersebut lalu menebaskannya sehingga si rambut kuning tersebut langsung tercabik-cabik dan meninggal di tempat. Ternyata kedua orang tersebut berasal dari Kaliboro. Mereka adalah sekumpulan orang yang melakukan perburuan, penculikan, dan penjualan manusia. Grup yang melakukan setiap kejahatan, grup berburu yang paling jahat yang ada di Kekaisaran. Tiba-tiba karung yang dibawa dua orang pemburu tersebut meloncat-loncat. Ronan pun mendekatinya dan mencoba memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam karung tersebut. Seketika bayangan hitam keluar dari karung tersebut dan diperlihatkan itu adalah seekor burung berwarna biru. Namun setelah diperhatikan, ternyata burung tersebut memiliki rantai penyangga di kakinya. Ronan pun mengetahui bahwa itu adalah perangkap dari Kaliboro. Penyangga Kaliboro ini bisa mengacaukan mana objek yang ditangkap dan membatasi pergerakan mereka. Ronan mengira mereka hanya menggunakan itu untuk hal khusus atau saat mereka menangkap makhluk fantasi. Namun saat Ronan memikirkan hal tersebut, tiba-tiba suara terdengar di kepalanya dan itu mengejutkan Ronan dan juga Asele. Ternyata burung tersebut dapat menggunakan sihir komunikasi melalui pikiran. Burung itu pun menjelaskan bahwa namanya adalah Faren dan dia sedang meneliti monster fantasi di sebuah lembaga. Dia adalah seorang penjaga marpes dan saat sedang meneliti dia ditangkap oleh Kaliboro dan sang MC yang tidak sengaja menyelamatkannya. Kini sang MC tiba-tiba menebaskan pedangnya kepada burung tersebut. Burung itu terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Ronan. Ternyata Ronan menghancurkan belenggu yang ada di kaki burung tersebut. Namun sebelum pergi, burung tersebut memberikan sehelai bulunya kepada Ronan. Bulu itu dapat menjadi kompas untuk menunjukkan arah di mana posisi burung tersebut. Sembari terbang menjauh, burung itu mengatakan, "Jangan lupa mengunjungiku di Marpes." Scene pun kini berpindah ke sebuah kota. Kini nampak Ronan yang sedang menjual perhiasan dari hasil rampokannya semalam. Dia menjual perhiasan tersebut kepada seorang penjual yang sangat ramah. Kini Ronan mencoba menjual kembali benda seperti telur yang berwarna ungu yang diberikan oleh burung biru sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa sebelum burung biru tersebut pergi, dia meninggalkan telurnya kepada Ronan. Namun Ronan yang jengkel melemparkan telur tersebut ke sebuah batu yang besar yang ada di sana. Tetapi sesuatu hal yang tidak diduga-duga, telur tersebut tidak hancur, melainkan batu yang ada di sana yang hancur. Kembali ke Ronan yang sedang menjual telur tersebut. Kini pedagang tersebut mencoba menilai barang tersebut, tapi nampaknya pedagang itu juga tidak bisa menilai harga dari telur tersebut, sehingga dia mengembalikan itu kepada Ronan. Lanjut, Ronan bercerita sedikit tentang mereka yang ingin mengikuti ujian ke Akademi Peleon. Ternyata putri dari sang pedagang juga akan mengikuti ujian tersebut. Pedagang mengatakan mungkin putrinya bisa membantu mereka dan memberikan beberapa informasi tentang ujian yang akan mereka lalui. Tidak lama setelah itu putri dari pedagang tersebut muncul dengan sosok wajah yang sangat cantik, berambut pirang dengan bodi yang aduhai, bernama Maria. Pedagang pun langsung mengenalkan putri tersebut kepada Ronan dan juga Asel. Namun sepertinya Ronan mengenali sosok wanita yang ada di depannya itu. Ronan pun langsung berjalan ke arah wanita tersebut sembari bertanya, "Apa kau benar-benar Maria? Maria yang punya nama tengah Sen?" Maria pun menjawab, "Ya, kenapa kau bisa tahu?" Ronan mulai berpikir dia sangat mirip dengan seseorang yang akan berjuang bersamaku di masa depan nanti. Untuk memastikan lebih lanjut, Ronan pun mencoba membisikkan sesuatu kepada Maria. Entah apa yang dia bisikkan itu, tetapi setelah membisikkan hal itu, Maria dengan spontan langsung menampar wajah Ronan, dan ia pun kini sadar bahwa tamparan tersebut memanglah tamparan dari seorang yang dia kenal. Dia adalah Count Maria Sen. Kini kita diperlihatkan sosok dari Maria yang akan menjadi prajurit di masa depan di sebuah tempat bernama Armarland. Maria ini bertugas sebagai penanggung jawab soal persediaan. Dengan kepribadiannya yang santai yang bisa bersosialisasi tanpa keraguan. Tapi entah kenapa saat Ronan membicarakan sesuatu tentang kejantanan yang hanya dimiliki oleh seorang pria, Maria ini langsung menampar wajahnya.
Saat itu Ronan sangat penasaran tentang apa alasan Maria selalu melakukan hal itu. Tapi belum sempat menanyakan hal tersebut, perang pun terjadi dan Maria keburu koit. Dan Ronan pun tak pernah bisa menanyakan alasannya tersebut. Kini Ronan memahami alasan dari Maria melakukan hal tersebut. Karena kaum Maria adalah seorang perempuan, jadi wajar saja dia kaget kalau berbicara sesuatu seperti itu. Scene kini kembali memperlihatkan masa kini di mana Ronan dan Maria melakukan pertengkaran kecil dan Asel bersama ayah dari Maria melerai mereka. Kini waktu sudah menunjukkan malam hari, di mana terlihat Ronan dan Maria yang sudah akrab berbicara bersama dalam sebuah tenda. Maria yang kini sedang memeriksa pedang dari Ronan berkata, "Kenapa kau membawa 3 pedang? Apakah ini tidak akan merepotkanmu saat membawanya?" Ronan pun menjawab bahwa dia membawa banyak pedang dikarenakan untuk berjaga-jaga, karena dia menggunakan pedang secara kasar sehingga durability dari pedang itu pun tidak sanggup mengimbangi gaya bertarungnya dan mudah rusak. Namun Maria mengatakan bahwa pedang panjang milik Ronan itu adalah pedang yang terbuat dari black iron, sehingga pedang tersebut tidak mudah rusak. Lanjut, Maria pun kini mencoba menilai tongkat sihir dari Asel, dan kemudian ia bertanya, sihir tipe apa yang digunakan oleh Asel? Asel pun menjawab, itu adalah sihir telekinesis. Seketika Maria langsung terkejut, mengetahui bahwa orang yang ada di depannya tersebut adalah pengguna dari sihir telekinesis. Dia berkata bahwa itu sangatlah langka. Kemudian Maria pun menjelaskan bahwa saat ujian masuk di Akademi Pileon nanti akan ada 2 jenis tes, yaitu tes pengetahuan dan praktik. Ia pun kini bertanya kepada Ronan tentang teknik apa yang ingin Ronan tunjukkan nanti pada saat tes praktik. Namun Ronan hanya menjawab bahwa seorang ahli pedang hanya perlu mahir dalam berpedang. Tapi Maria mengatakan bahwa biasanya orang-orang yang ikut dalam ujian tersebut akan menunjukkan teknik pertarungan mana yang mereka miliki. Tetapi Ronan langsung menyela dan bertanya, "Tunggu, kau bilang mana?" Ronan mempertanyakan apakah anak-anak di umur segitu bisa menggunakan mana meskipun mereka bukanlah seorang mage. Maria dengan wajah yang sedikit terkejut mengatakan bahwa jika kau ingin mengikuti ujian Akademi Pileon, kemampuan seperti itu harus kau miliki. Secara konsisten kau bisa merasakan manamu, dan dengan mana tersebut kau bisa menggunakannya saat bertarung. Itu adalah dasar dari segala dasar. Ronan hanya menampilkan wajah yang begitu kebingungan, dan Maria pun melanjutkan mengatakan bahwa jangan bilang bahwa kau tidak bisa menggunakan mana. Namun Ronan hanya menjawab bahwa bukankah itu sama saja dengan menggunakan aura. Tapi tiba-tiba bak sebuah petir menyambar di kepala Maria. Dia pun kaget tentang kenyataan bahwa Ronan yang ingin masuk ke Akademi Pileon tetapi tidak bisa menggunakan mana. Aku tidak berpikir bahwa dia akan lolos dalam ujiannya. Dan lagi pula dia mengatakan bahwa mana dan aura itu sama. Tiba-tiba Maria berdiri mengajak Ronan keluar dari tenda untuk menunjukkan perbedaan seorang pendekar pedang yang mampu menggunakan mana. Di sini dijelaskan bahwa mana adalah energi alam, seperti udara. Itu adalah energi alami yang tersedia di mana saja di dunia ini. Tapi bukan berarti semua orang bisa menggunakannya. Untuk menggunakannya, seseorang perlu melihat dan merasakan mana itu sendiri, dan akhirnya bisa menggunakan mana sensei. Tapi untuk mencapai tahap ini, seorang pendekar pedang perlu melatih bakat bawaannya. Berbagai kepribadian bisa mempelajarinya, tapi biasanya itu memakan waktu 1 tahun untuk bisa merasakan, dan semua orang yang ikut mendaftar ke Akademi Pileon sudah melampaui tahap itu. Dan di sini dijelaskan bahwa aura adalah kemampuan bawaan yang dilatih oleh seseorang selama puluhan tahun. Seseorang yang melakukan latihan sampai 10 tahun dengan bermandikan keringat pun belum tentu bisa menggunakan aura. Kini Shin kembali berpindah kepada Ronan yang sudah berada di tanah kosong untuk melakukan sparring dengan Maria. Maria langsung mengambil ancang-ancang dan maju menerjang ke hadapan Ronan. Tapi Ronan yang masih santai dapat menangkis serangan tersebut. Pertarungan yang singkat pun terjadi. Jual beli serangan dilakukan oleh keduanya. Namun kini Maria yang sedang dalam posisi terdesak, dan tiba-tiba Ronan melancarkan tebasan yang begitu dahsyat sembari berkata, "Jangan kau tangkis serangan ini, cobalah untuk menghindarinya." Serangan itu pun dihindari oleh Maria, tetapi tetap saja tubuhnya terdorong cukup jauh ke belakang, dan Ronan pun kembali menyarungkan pedangnya sembari berkata, "Pertarungan ini sudah berakhir." Maria yang tidak terima hal itu mengacungkan pedangnya kepada Ronan.
Dan Ronan yang saat itu sudah membelakangi Maria berkata, "Simpan saja kata-katamu itu. Bukankah kau bilang akan mengganti pedangku itu 3 kali lipat?" Seketika pedang yang digunakan oleh Maria itu pun hancur. Maria yang masih bengong dan tidak percaya apa yang sudah kini terjadi disadarkan oleh Asel. Asel yang ekspresi wajahnya mengatakan kalau dia mengerti perasaan Maria, mengajaknya untuk pulang. Tetapi Maria masih terpaku dan berkata, "Apa-apaan pria itu?" Ya, dan itu adalah panel terakhir dari part kali ini. Ternyata di sini ditunjukkan bahwa meskipun Ronan tidak dapat menggunakan mana saat bertarung, dia tetaplah seorang pendekar pedang yang sangat hebat. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Salam KO Nime.